Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pagi hari ini di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya akan bertanya, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Baik, jika masuk semua, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lusmal Fikri. Kalian bisa panggil saya Fikri atau Lusmal, seenaknya saja. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan pada perkenalan saya akan masuk langsung ke materi. Apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non-fiksi? Apa sih buku fiksi itu? Buku fiksi adalah buku yang memuat cerita bersifat khayali. Adapun yang termasuk dalam jenis buku ini adalah buku yang memuat karya sastra bergenre prosa. Rekan-rekan sekalian, apakah ada yang sudah mengetahui buku fiksi dengan paham? Baik, jika belum ada yang bisa menjawab, saya akan melanjutkan materi terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan lebih rinci. Buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku berisi kejadian sebenarnya yang berdasarkan fakta dan dituliskan oleh pengacara secara ilmiah. Saya akan memberitahukan beberapa contoh buku fiksi, antara lain adalah cerpen dan juga novel. Apakah rekan-rekan sudah tahu apa yang dimaksud dengan cerpen? Baik, jika belum ada, maka saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama, seperti namanya cerpen dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Silakan jika ada yang belum paham bisa bertanya. Baik, jika semuanya sudah merasa paham, saya akan melanjutkan. Apa yang dimaksud dengan novel? Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Sedangkan contoh buku non-fiksi antara lain berita, buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, makalah ilmiah, laporan buku, makalah akademik, dan masih banyak lainnya. Di sini saya tidak menjelaskan beberapa contoh buku non-fiksi agar teman-teman mencari tahu terlebih dahulu dengan sendiri di rumah. Seperti ini sebuah tugas. Selanjutnya saya akan bertanya. Di sini apakah sudah ada yang tahu perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Mungkin belum ada yang tahu ya, karena ini memang baru pelajarannya. Maka saya di sini akan mencoba menjelaskan apa itu perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi bersifat realistis atau apa-apa yang dimuat mungkin terjadi. Sedangkan buku non-fiksi bersifat aktualitas atau yang benar-benar terjadi. Ya, sampai sini apakah ada yang ditanyakan?
Mudah-mudahan paham ya apa yang saya jelaskan. Alhamdulillah baik. Jika rekan-rekan insya Allah sudah paham, saya ingatkan, saya memberikan tugas kepada rekan-rekan menjelaskan beberapa contoh buku non-fiksi. Nanti tugasnya dikumpulin besok. Ya mungkin segitu saja pada pelajaran pagi hari ini. Jika saya ada kurang atau salah dalam membimbing kalian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.